Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk ngeklik video ini ya. Sekarang mari mau ngajak kamu semua ya Taurus ya, ayo kita pick a pile dulu. Kita cari tahu tentang perasaan dia saat ini ke kamu ya. Nah, mari bagi dulu nih tumpukan kartunya untuk bisa kamu pilih. Empat, Oke, sudah ada di sini 3 tumpukan kartu tarot. Monggo silahkan kamu pilih. Nah, andaikan saja kamu tuh penasaran dengan lebih dari 1 orang, boleh-boleh aja dipilih. Misalnya yang ini untuk si Udin, yang ini untuk si Jono, yang ini untuk si Albert ya, boleh-boleh aja, oke? Nah, mau diseriusin monggo, mau hanya dianggap sebagai fun reading juga tidak masalah. Oke, ini tumpukan pertama, kedua, ketiga. Temanya bagaimana perasaan dia saat ini kepada dirimu. Oke. Nah, untuk menghemat durasi mari akan langsung ya di pembacaan pertama. Kalau kamu yang mau serius, di-pause aja dulu videonya. Silahkan kamu bayangkan wajah dia, sebut nama lengkapnya dalam hati jika kamu tahu, baru kemudian kamu pilih salah satu dari ketiga tumpukan ini. Oke? Nah, langsung aja, bagaimana perasaannya dia saat ini kepada kamu? Oke. Ya. Sip. Mantep banget. Oke. Iya, ya. Jadi kalau mari lihat perasaan dia saat ini ke kamu adalah perasaan sayang, perasaan cinta, tak henti-hentinya merindukan dirimu, tak henti-hentinya mendambakan dirimu, gitu ya. Ini adalah seseorang yang melihat relationship antara kamu dengan dia ini adalah relationship yang serius, relationship yang harus dipertahankan, relationship yang dimana kontribusinya dia sebagai pasangannya kamu harus terus-menerus dia tunjukkan, gitu. Memang sih energi dari seseorang ini tuh cenderung gaya-gaya feminim ya, walaupun dia itu cowok, tapi kefeminimannya dia itu tuh kayak yang tergugah ketika dia bersama dengan kamu. Karena kalau dia nggak pakai energi feminimnya banyak-banyak, di matanya dia kamu tuh orangnya lumayan keras, gitu ya. Jadi dia harus mengimbangi. Misalnya kalau kamu yang memilih kartu ini adalah cewek gitu, tapi kamu tuh kayak cowok bawaannya gitu loh. Misalnya ngomongnya belak-belakan, maaf ya, keras kepala gitu ya, mau-maunya kamu aja gitu ya. Kamu mungkin juga agak-agak kasar kalau ngomong gitu ya, pikirannya. Jadi kalau dalam interaksi kalian ini kayak yang kamu tuh sering banget mencoba untuk bikin suasana tuh jadi panas, jadi meriah, jadi ribut gitu loh. Jadi andaikan dia make energi maskulinnya dia ke kamu, tumbang relationshipnya kalian, gitu ya. Isinya itu tuh hanya 2 orang yang saling baku hantam, cakar berdarah, gitu kan. Nah makanya di sini dia bilang kayak gimana pun aku tuh harus lembut ke kamu. Kalaupun ingin merubah, karena dia ada kepingin merubah karakternya kamu gitu ya. Tapi dalam mengubah karakternya kamu tidak dengan cara pemaksaan. Karena dia tahu kalau kamu dipaksa, yang ada tuh kamu nyerang. Kamu makin ugal-ugalan, kamu makin buas di situ.
Nah makanya ini dia men-trigger kamu biar kamu tuh lebih lembut hati sama dia dengan cara ngasih tunjuk kayak gini loh caranya memperlakukan pasangan. Pelan, ngomong tuh nggak usah kencang-kencang gitu ya. Yang ada tuh daripada ego diri yang dimajuin, mendingan kasih sayang yang lebih diutamakan. Tapi walaupun mungkin dia kayak menilai kamu itu orangnya keras dan segala macam gitu ya, terlalu maskulin mungkin, tapi dia tahu bahwa kamu ini pun sesungguhnya menginginkan dia. Mungkin itu hanya menjadi bagian dari karakter dirimu saja, dan dia tahu kalau karakter yang seperti itu ya, atau dia di situ bisa aja berharap bahwa karakter seperti yang tadi Mari sebutkan tentang kamu itu bisa berubah lagi kok. Nah di situ ya masih bisa berubah. Jadi itu bukanlah fix dirimu. Gitu. Jadi kayak yang sebandel-bandelnya kamu, seurak-urakannya dirimu gitu. Tapi dia tahu kalau kamu tuh pun kayaknya berusaha juga bikin relationship-nya kamu dengan dia ini tuh bertahan gitu loh. Dan kayaknya ada beberapa kali dia menyaksikan kalau kamu itu ngebelain kali ya, ngebelain betul dirinya gitu ya. Ada beberapa ya. Jadi kayak yang kamu pun mau menyelesaikan masalah yang mungkin saja dihantarkan oleh dunia luar relationship-nya kalian ini. Jadi misalnya ya nih ya, contoh ya, misalnya ada orang yang gak senang dengan terkoneksinya kamu sama dia, tapi dia ngelihat kayak kamu tuh memukul diam gitu ya, tanda kutip loh ya, memukul diam itu orang-orang yang berusaha mengusik koneksi kalian ini. Jadi kayak di sini dia tuh, iya ya, bukan aku saja yang mengharapkan hubungan ini, kamu pun pasti mengharapkan hubungan ini. Nah, karena ada beberapa di antara kalian mungkin sempat berantem ya sama siapa gitu. Mungkin ada pihak keluarganya kamu yang tidak setuju hadirnya dia kali-kali kayak gitu ya. Atau mungkin ada pentangan dari apalah gitu ya, sosial masyarakat, budaya dan segala macam gitu ya. Nah tapi dia melihat bahwa kok kamu tuh berusaha untuk melampaui tantangan-tantangan di relationship-nya kalian ini gitu. Jadi ada keinginannya kamu untuk memperjuangkan dia gitu ya, mengusahakan relationship ini. Apalagi kalau hubungan kalian ini tuh sudah lama. Jadi menurut dia ada fluktuatif dalam hubungan. Jadi hubungan kalian itu tuh nggak yang nanjak kayak gini ya grafiknya. Tapi di mata dia nanjak dikit turun, naik lagi turun lagi, naik lagi turun lagi, naik lagi turun lagi. Gitu. Jadi semakin lama koneksi kamu dan dia ini tuh ada, semakin dia kayak ngerasa yakin sama kamu. Gitu, terlepas dari tabiatnya kamu gitu ya, atau karakter sifatnya kamu untuk saat ini gitu. Terlepas dari itu semua, tapi itu nggak bikin hatinya dia, cintanya dia itu tuh hilang tenggelam gitu. Tidak. Kayak kata Mari tadi, makin lama makin tumbuh. Dan ini kalau Mari lihat tipe-tipe orang yang setia ya. Dia mencari hubungan yang jangka panjang dengan kamu. Kalau saat ini kalian masih ceritanya pacaran nih ya. Nah jadi dia, aku nggak mau kalau hubungan kita ini tuh hanya pacaran cem-ceman gitu ya. Tapi aku nih sedang mempersiapkan dirinya aku untuk menjadi istrinya kamu atau untuk menjadi suamimu. Nah di situ ya. Jadi masa depannya dia ini tuh bisa dia lihat jelas, setidaknya untuk saat ini. Bisa dia lihat jelas itu didampingi oleh kamu. Di situ. Jadi ada saling mencintai kalian berdua di sana ya. Ada saling mencintai dan mungkin dia kayak ngerasa bahwa
bukannya karena kamu keras, lantas kamu itu tidak mempertimbangkan sisi kenyamanan dirinya dia tahu, gitu ya. Kamu mempertimbangkan juga dalam beberapa hal, gitu ya, atau dalam beberapa momen, dalam beberapa peristiwa, gitu. Dia kayak yang melihat bahwa kamu tuh mempertimbangkan sisi nyamannya dia, sisi amannya dia di sana. Jadi ini seseorang, mungkin kamu bisa aja ya ngelihat dia tuh agak-agak pasif, namanya energi feminim. Tapi dalam kepasifannya dia itu tuh mungkin dia rasa bahwa itu yang paling lebih tepat, gitu. Dan orang ini tuh kayaknya nyari tahu, banyak-banyak nyari tahu tentang bagaimana caranya untuk berserasi dengan kamu. Dia lagi mengobservasi kamu, dia lagi mempelajari tentang kamu. Kamu nyamannya kayak gimana? Kamu senengnya seperti apa? Kamu marahnya hadir gara-gara apa? Dia mengobservasi kamu di sini. Nah kayak gitu, ya. Dia seneng ini kalau kamu tuh banyak ngomong sama dia. Seneng. Walaupun ya beberapa jangan-jangan ini orangnya agak pendiam, gitu. Tapi walaupun dia pendiam itu karena dia mau ngasih ruang, mau ngasih mic, mau ngasih kesempatan untuk kamu itu ngebuka dirinya kamu. Jadi biar apa? Biar dia ini tuh memperkecil kemungkinan-kemungkinan dia keliru dalam bersikap. Nah, di situ ya. Jadi ini orang sayang banget sama kamu, cinta banget sama kamu. Tapi model cintanya ini tuh bukan cinta cabe-cabean. Cinta dewasa di sini. Nah, beberapa mungkin ini hubungannya LDRan. Masalah itu CC LDRan tidak masalah. Di sana ya. Mungkin itulah salah satu juga yang dia kayak ada kepengen kamu itu sering ngobrol sama dia. Jadi, Mbok Yo, kamu lebih rajin ya ngubungin aku. Gitu. Lebih rajin. Nah, di sana ya. Jadi kalaupun dia misalnya malu-malu meong, kamu lihat gaya-gayanya dia, lebih banyak pasifnya, lebih banyak diamnya, andaikan. Misalnya ya, ada beberapa di antara kalian menemukan pasangan kalian seperti itu bukannya dia enggan dengan kamu. Kuat banget inginnya dia sama kamu. Gitu ya, apalagi kalau misalnya orang ini tuh terbuka orangnya. Tapi agak-agak kurang terbuka ini kalau mari lihat ya. Boleh lah ya, lumayan terbuka. Nah, itu sudah menjadi signal yang kuat untuk kamu baca, melihat apa sih motif orang ini, mau ngapain sih orang ini, seperti apa sih orang ini. Nah, kayak kita ya. Jadi ini orangnya tidak bermain-main dengan kamu. Kalau ini kamu tujukan kepada pembacaan suaminya kamu atau istrinya kamu, udah deh, kamu udah tepat lah ini memilih suami ataupun memilih istri, udah tepat. Kalau ini akan mendampingi kamu nih, baik dalam suka maupun duka, gitu ya. Kalau untuk saat ini hubungan kalian memang kondisinya baik-baik saja, seseorang ini tuh kayak kepengen jangan gara-gara aku hubungan yang baik-baik saja ini tuh menjadi tidak baik-baik saja. Jangan gara-gara aku, katanya. Jadi ini orang tuh bener-bener ya memperhatikan tentang tingkah lakunya dia. Gitu. Makanya di situ tuh apa ya yang paling pas untuk kamu? Apa ya yang paling tepat diberikan untuk kamu? Walaupun kalian mungkin beberapa ya hitungan usia dari relationship ini tuh sudah tahun-tahunan gitu ya, tapi dia masih tetap itu nyari tahu tentang dirimu, gitu ya, biar makin harmonis, biar makin lebih banyak di situ cinta-cintaannya daripada ngambek-ngambeknya, marah-marahnya, ngamuk-ngamuknya, gitu. Lebih memilih untuk bangun hubungan yang adem. Memang gaya-gayanya ini tuh bukan gaya-gaya orang-orang yang nyosor-nyosor gitu ya. Slow ya, beberapa ini lebih memilih hubungan tuh slow, tenang. Dan orang ini tuh selalu tuh menyadari kalau dia tuh sayang sama kamu. Jadi ibaratnya gini, dia tuh ya ampun Tuhan, betapa cintanya aku nih. Betapa sayangnya aku ke dia.
Nah, seperti itu dia ya ke kamunya. Oke, seperti itu. Jadi bagaimana dia ke kamu saat ini? Ya sayang, ya cinta, gitu ya. Ya ingin hubungan jangka panjang, ya serius di situ, ya setia di situ. Oke. Baik, terima kasih sudah ikut memilih. Sampai bertemu di video reading Mari yang berikutnya ya. Oke, mari akan masuk ke pembacaan tumpukan kartu kedua. Bagaimana dia saat ini ke kamu. 1, 2, 3, 4. Oh ya pas. Iya. Oke. Nah, jadi gini ya. Kalau menurut nampaknya hubungan ini tuh sedang tidak baik-baik saja untuk saat sekarang. Karena menurut dia kamu meninggalkan dia. Gitu ya. Atau setidaknya kamu itu tidak jujur sama dia. Jadi ini seseorang tuh yang nampak-nampaknya terbeban secara mental gara-gara kehadirannya kamu di hidupnya dia, gitu loh. Ya. Nah, jadi kayak yang kamu tuh membawa dampak besar, yang mungkin dampak besarnya ini tuh sesuatu yang ingin dia tolak. Kayak gitu. Ya. Jadi kayak ada pengaruh kenegatifan yang dia rasakan, yang kamu bawakan ke hidupnya dia. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kan ini kan saat sekarang tuh kamu kayaknya ninggalin dia ya. Menurut dia tuh kamu ninggalin dia di sana. Entah apapun alasannya kamu meninggalkan dia, dia bisa tahu itu. Kalau alasan itu tuh alasan yang sesungguhnya pun bisa diterima. Walaupun egonya dia, mentalnya dia tidak siap untuk menerima hal itu. Atau kalaupun kalian ini tidak saling meninggalkan, masih ada koneksi gitu ya. Tapi dia lihat kalau kamu tuh orangnya tidak jujur sama dia. Ada udang di balik rempeyek gitu ya. Atau kamu tuh yang kayak seseorang punya motif terselubung. Jadi ibaratnya kamu tuh tidak yang benar-benar pure sama dia. Gitu ya. Cuman walaupun demikian penilaiannya dia ke kamu, dia bisa kayak yang ngerasa bahwa iyalah mungkin memang itu yang paling pantas, yang paling tepat, yang paling terbaik lah ya sikapnya kamu menghadapi relationship-nya kalian ini. Nah, di sana. Jadi menjalani dengan kamu bukan mudah. Gitu ya. Andaikan kalian untuk saat ini memang sesuai dengan bacaannya Mari, lagi gonjang-ganjing relationship-nya, berusaha dia itu untuk mati-matian itu bangkit gitu ya. Berusaha dia itu tuh menghadapi situasi saat ini, tampilannya ke dunia luar, ke orang-orang sekitar, ke hadapannya kamu, seolah-olah dia tuh sedang baik-baik saja. Dia nggak akan tunjukkan itu tuh kerapuhannya dia. Paling-paling orang ini tuh hanya seperti akan selalu terus-menerus melihat kamu dengan pandangan curiga. Gitu. Nah, ada beberapa dia tuh kayak memilih yang aku harus ngeprotek diri aku lebih baik lagi. Nah, di situ. Beberapa mungkin ada aroma-aroma asmara cinta segitiga yang itu dituduhkannya kepada kamu. Gitu ya. Bukannya berarti bahwa dia akan meninggalkan kamu gara-gara asmara cinta segitiga itu, ya. Misalnya kamu terpeleset nih, kamu terpeleset bermain mata dengan pria lain atau wanita lain. Sesungguhnya meninggalkan kamu pun itu adalah hal yang paling tepat. Tapi gara-gara dia ini tuh masih ada rasa cinta sama kamu. Ya, karena dia ini tuh masih ada rasa sayang sama kamu. Sehingga perpisahan itu sesungguhnya paling cocok kalau untuk dihindari. Nah, begitu ya menurutnya dia. Kamu adalah seseorang yang dia sayangi. Kamu adalah seseorang yang dia cintai. Kamu adalah seseorang yang dia pilih untuk membersamai dirinya.
gitu ya. Tapi walaupun demikian, oh ternyata tidak gampang. Nah, kayak gitu ya ujar-ujarnya dia. Kamu orang yang juga sekaligus berhasil bikin dia itu banyak pikiran, mumet, stres, depresi. Nah, seperti itu. Satu sisi memang mungkin bahagia, ya. Jangan-jangan dari sisi finansial, memang kalian berdua ini tuh bahagia dari sisi finansial, gitu ya. Entah kamu nge-backup dia dalam sisi finansial gitu, atau dia yang membackup kamu dalam sisi finansial. Pokoknya secara duniawi enak. Tapi secara mental yang dia merasa terganggu, secara emosional yang dia tuh merasa terganggu. Walaupun seseorang ini tuh kayak berusaha, udahlah nggak usah lah stres, ngapain stres. Masih banyak hal-hal yang bisa dirayakan untuk masih ada kebahagiaan yang bisa didapat gitu ya, yang bisa dirayakan gitu loh. Ngapain stres, bodohnya aku stres. Nah, ada dia yang kayak gitu. Yang penting apa yang kamu lakukan ke dia atau apa yang terjadi dalam relationship-nya kalian ini tuh tidak terjadi lagi di depan sana. Atau ini bisa ya, mungkin kamu melakukan satu hal gitu ya, melakukan satu hal yang katakanlah mungkin di situ tuh agak-agak keliru-kelirunya ada kayak gitu ya. Nah, tapi orang ini ya yang menjadi pasangannya kamu itu atau siapapun yang kamu pikirkan untuk saat ini, satu yang kamu lakukan kekeliruan, dia bisa kayak yang aduh gitu. Jadi kayak seolah-olah ada 10 hal yang kamu lakukan untuk bikin dia merasa tidak tenang. Nah, kayak gitu. Orangnya ini soalnya agak-agak overthinking. Di situ ya, ada trust issue dia ke kamu. Tidak bisa dia itu nampaknya mempercayai kamu 100%. Nah, kayak gitu. Andaikan seseorang ini tuh seseorang yang sudah kamu tinggalkan. Kemudian apa yang terjadi di sana? Udah nggak apa-apa, kamu tinggalin aku nggak apa-apa walaupun aku sakit. Gitu ya. Aku mau tahu, kamu meninggalkan aku nih, kemudian masa depannya kita ini tuh kayak gimana? Aduh, sorry ya. Nah, kayak gitu. Aku mau tahu masa depannya kita itu kayak gimana. Nah, andaikan kamu meninggalkan dia tanpa kepastian, kayak gitu ya. Ketika kamu ninggalin dia apakah meninggalkan kamu? Mari rasa di situ dia tidak meninggalkan kamu. Nah, kayak gitu ya, dia tidak meninggalkan kamu. Kamu boleh saja meninggalkan dia, tetapi dia tidak meninggalkan kamu. Cuman kalau kamu itu mau balik ke dia, melenggang kangkung, balik ke dia, boleh-boleh kamu akan dicurigai dulu, kamu akan diinterogasi dulu. Gitu. Kamu ini beneran serius nih, mau balik atau piye? Nah, seperti itu. Walaupun dia di situ sayang sama kamu. Walaupun dia di situ tuh cinta sama kamu. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi seseorang ini tuh kayaknya mau merubah cara main. Jika dulu dia itu tuh lebih banyak terkonsentrasi kepada kamu, kepada hubungan kalian. Nah, kali ini dia tuh kayak yang nggak mau lagi seperti itu. Nampaknya dia ini tuh bisa, kali ini akulah yang lebih aku utamakan. Di situ ya. Akulah yang lebih aku utamakan. Nah, tapi boleh jadi mungkin kamu tuh nggak ngelakukan apa-apa. Kamu nggak neko-neko. Cuman orang ini ya kayak gitu dia. Dia takut apa yang dia miliki saat ini dengan kamu itu hilang. Dia takut kalau kamu tuh pergi. Walaupun dia tahu kalau kamu ini sesungguhnya baik sama dia. Tapi itulah jahatnya pemikiran ya. Pemikiran itu tuh akan mencari-cari saja itu cara-cara untuk streslah kita, resahlah kita gitu. Dan itu nampaknya lagi terjadi di seseorang yang kamu pikirkan ini. Nah, kayak kita. Jadi dia cari-carikan alasannya dia untuk mumet. Kayak kata Mari tadi ya, ada trust issue terus-menerus di sini. Ngeri dia kalau membayangkan kamu dan dia ini tuh tidak bersama. Ya,
Terutama kalau ini pembacanya suami istri. Tapi andaikan ya, kamu yang nyari tahu ini tuh ternyata hubungan kalian adalah hubungan cinta bersegi-segi, misalnya kayak gitu. Ya. Kalau ceritanya hubungan cinta bersegi-segi, saya rasa ya kalau dia sudah punya pasangan sah, dia akan kembali tuh ke pasangan sahnya. Gitu. Bukan karena dia itu sebenarnya tidak menginginkan bersama dengan kamu, tapi boleh-boleh dia kayak menganggap kamu itu bakalan jadi problem maker, atau hubungan kalian ini tuh bakal jadi problem maker, gitu ya, bagi kehidupan pribadinya dia. Nah di sana. Jadi lagi-lagi, terus Cece, dia ini ingin dengan aku, misalnya kayak gitu pertanyaannya kamu. Iya ingin. Ya ingin, gitu ya. Tapi kalau untuk bersama dengan kamu, ya itu dia harus melampaui dulu kesetresannya dia, kenegatifan, gagasan-gagasan negatif dari pikirannya dia tentang kamu. Nah di sana, andaikan kamu meninggalkan dia, ya maka dia bilang sudah silakan kamu pergi meninggalkan aku, walaupun ini sakit sekali. Pedih sekali gitu, tapi dia juga ini kan orangnya nampak Mari orang yang mandiri ya, orang yang ibaratnya dia merasa yakin aja kalau tanpa kamu hidup dia ini tuh akan baik-baik saja gitu. Ada rasa percaya diri di sana. Gitu. Makanya ketika ada misalnya ya kamu meninggalkan seseorang ini, itu nggak akan terlalu berdampak kepada kehidupannya dia secara general, hanya kepada mentalnya saja gitu ya. Untuk pergerakan sektor kehidupan dia yang lain ini akan baik-baik saja. Nah seperti itu ya. Kalau hubungan kalian masih ada, kepengen banget ngeprotek relationship ini, tetapi maksudnya merawat dan menjaga relationship ini, tetapi sekaligus di situ kecurigaannya terus menerus tertarik-tarik. Nah seperti itu ya. Jadi rasa sayang, rasa cinta masih besar. Bahagia dengan kamu iya, ada bahagia. Puas dengan kamu iya, sangat puas dalam menjalani hubungan dengan kamu. Tetapi sekaligus kok dia menatap dirimu dengan pandangan sebegitu curiganya. Nah, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih sudah memilih tumpukan kartu kedua. Sampai bertemu di pembacaan Mari yang berikutnya. Masuk Mari ke pembacaan tumpukan ketiga. Bagaimana dia saat ini kepada kamu? Ya. Ya. Wah. Di matanya dia kamu ini, waduh lah nggak tahu ya, memuaskan banget lah ya. Cuman itu bahasa yang bisa Mari pikirkan untuk saat ini. Kamu tuh orangnya memuaskan banget gitu loh. Kamu tuh orangnya yang kayak, ya ini aku mau ini gitu ya. Jadi kok kayaknya untuk saat ini perpisahan dengan kamu, enggak, aku enggak mau. Kayak gitu. Nggak ada cerita pisah-pisah di antara kita berdua. Nah, di sana ya. Aku bahagianya itu ya, bahagia itu kayak yang lagi di surga dunia dengan kamu. Nah, kayak gitu. Kayak ada harga dirinya dia juga ketika bertambah harga dirinya dia, bertambah nilainya dia. Di matanya dia ya, menurut dia bertambah nilainya dia ketika kamu ini tuh menjadi pasangannya sekarang. Nah kayak gitu ya, bertambah. Jadi kok kayak dia merasa dia adalah pria atau wanita yang paling beruntung sejagat raya. Nah seperti itu, dia adalah manusia yang paling beruntung sejagat raya. Di sana kehidupan tuh menuju ke perfect gara-gara didampingi oleh kamu di sana. Dan ini ya
Walaupun mungkin beberapa di antara kalian ini nampaknya hubungan yang tidak bisa saling memiliki, ya, beberapa loh ya, hubungan yang sedikit unik di situ. Tapi walaupun demikian statusnya, tapi orang ini tuh, aduh aku udah nggak bisa lagi nih, aku udah candu sama kamu, aku udah tergila-gila sama kamu, gitu loh. Menggoda sekali kamu di matanya, menggoda, gitu ya. Kamu sebagai pria atau kamu sebagai wanita, tapi menggoda banget gitu. Nggak bisa dia menghilangkan rasa hasratnya ke kamu. Andai pun kamu bilang bahwa seseorang ini sudah berhubungan hitungan tahun-tahunan sama kamu, tapi hasratnya yang menggelora ke kamu itu ndak mati, ndak padam di situ. Haus dia akan cintamu, gitu ya. Jadi udah kayak harga mati saat ini loh ya, sudah harga mati bahwa kamu itu harus ada di hidupnya dia. Cece, tapi ini orangnya tidak setia loh, Ce. Gak masalah. Mau dia punya deretan pria di sana, deretan wanita di sana. Gak ada urusan. Kamu harus ada. Kamu harus masuk dalam jejeran pria atau wanita yang rame-rame di hidupnya itu. Ya. Andaikan kamu bilang bahwa ini orangnya tidak setia. Ini playboy loh, Ce. Ini playgirl loh, Ce. Makin tinggi rasa playboy dan playgirlnya. Kayak, dia adalah super playboy dan super playgirl. Gitu ya. Karena dapetin seseorang yang seperti kamu. Kalau menurut dia ya, di matanya, kamu ini orang yang ya luar biasa ya. Kamu tuh kayaknya orang yang gak bisa dibandingkan dengan yang lain. Gitu. Gak bisa dibandingkan. Makanya kayak kata Mari barusan, kamu tuh harus ada. Mau lebih cantik itu wanita lain di luar sana, tapi kecantikanmu itu tuh unik di matanya dia. Ini maaf ya, maaf banget. Apalagi kalau kalian ini sudah pernah nge-seks. Walaupun kalian pacaran, tapi kalian sudah pernah nge-seks. Aduh, ketika aktivitas nge-seks itu dengan kamu, udah deh, klimaks gitu. Ya. Hasrat birahinya itu bisa dicukupi oleh kamu. Ini maaf ya, Mari omongnya agak-agak dewasa di sini. Ini memang hal yang sakral ya, ngomongin tentang seksual. Tapi kebetulan ini kan pembacaan asmara, jadi hanya orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah bisa menerima dengan baik ya, bahwa aktivitas seksual itu adalah bagian dari sebuah relationship ya. Nah seperti itu. Jadi kayak yang cinta sama kamu cinta. Gini ya, bisa-bisa dia kehidupan sebelum bertemu dengan kamu sudah baik-baik saja. Tapi datang kamu ya, setelah ada kamu tambah baik-baik saja. Ini kartu dia 9, datang kamu, ngasih dia satu lagi, jadi 10. 10 itu adalah puncak tertinggi dalam numerologi ya, yang Mari pahami. Jadi kayak yang nambah gitu loh. Hadirnya kamu tuh nggak bikin susah, nggak bikin repot. Kalaupun bikin susah dan bikin repot, menurut dia itu hanya bagian dari dinamika relationship. Justru dia seneng karena ini kamu bisa agak-agak bawel gitu ya. Kamu agak-agak rewel, agak-agak cerewet. Kadang-kadang kamu tuh mau kayak jual-jual mahal sama dia gitu ya. Justru dengan sikapnya kamu yang seperti itu bikin dia gregetan. Bikin dia jadi semakin kayak pengen memacu dirinya dia, miliki gitu ya. Kejar, miliki. Kerangkeng. Nah, kalau bisa loh ya. Kalau bisa kamu tuh udahlah dikerangkeng, diborgol aja dengan borgol cinta. Kayak gitu ya. Dengan borgol hasrat gitu. Jangan biarkan lepas, enggak boleh kendor. Di situ dia. Buru terus.
gitu. Apalagi kalau misalnya saat ini kalian masa-masa PDKT, udahlah berbunga-bungalah kamu. Ya, kalau ini lagi masa-masa PDKT. Candu orang ini soalnya. Posesif, dia takut dia kalau kamu tuh tidak bisa dia miliki. Atau kenikmatan relationship kalian saat ini yang dia rasakan ini menghilang. Kayak gitu, takut dia di situ. Jadi kamu tuh bukan orang sembarangan di matanya dia. Menarik sekali, menggoda sekali, bikin ketagihan. Nah, seperti itu. Kamu kayaknya tahu aja tuh, ngebahagiain dia tuh seperti apa. Walaupun mungkin kamu, tapi itu kan pendapatnya dia ya. Tapi mungkin walaupun kamu, aku nggak kayak gitu kok, Cek. Tapi menurut dia seperti itu. Nah, kadang begitu ya pandangannya orang. Namanya udah demen sama kamu. Ya kayak kambing rasa coklat. Gitu ya saat ini. Ini maaf ini, jadikan aku budak cintamu. Mungkin itu adalah moto hidupnya dia saat ini ke kamu. Dalam relationship-nya kalian. Jadikan aku budak cintamu. Jadi ini kayak yang banyak birahinya. Ya, banyak birahinya energi dari seseorang ini tuh untuk kamu. Kamu cantik banget soalnya. Kamu ganteng banget, unik. Cantik dan gantengnya itu tuh unik gitu. Mungkin beberapa di antara kalian tuh kayak yang, terutama kalau kamu cowok ya, kamu tuh kayak yang pandai membuat dia tuh mengeluarkan sisi terpendam di dalam diri dia selama ini. Mungkin dia kayak baru dengan kamu bisa merasa lebih leluasa menjadi diri sendiri. Jadi seneng gitu loh. Dia nggak usah harus berpura-pura. Ya apalagi kalau dia ini cewek ya. Kamu cowok yang lagi ngeliat video ini. Jadi dia tuh kayak nggak harus merasa berpura-pura ini maaf banget ya. Menjadi cewek alim gitu loh. Cewek yang harus terhormat, bermartabat, mesti yang mengikuti sosial, tuntutan-tuntutan, omong kosong sosial kah, agama kah, gitu. Dia merasa kayak kamu tuh membebaskan dia menjadi diri dia sendiri. Nah, kayak gitu ya. Kamu kayak, walaupun mungkin kamu mau, kamu jangan gitu dong, kamu mesti gini dong, kamu mesti gitu dong, gitu-gitu ya. Tapi dia kayak yang tidak menganggap bahwa kalau kamu tuh mendikte dia. Kalaupun kamu mendikte dia tuh seneng itu. Walaupun belum tentu dia akan lakukan seperti apa yang kamu omongin itu, tapi dia seneng. Wah, berarti kamu tuh takut kehilangan aku ya. Makanya kamu mau nyuruh aku begini, suruh aku begitu, gitu. Ya namanya budak cinta, piye itu. Budak cinta dengan keikhlasan. Lah itu yang dia minta, gitu kan? Di sana. Jadi seseorang ini tuh akan fight ini ya. Untuk mempertahankan relationship-nya kalian ini akan fight. Walaupun kalau ceritanya akan ada nanti cerita putus nyambung gitu ya. Tapi itulah bentuk dari fight-nya dia ke kamu. Putus nyambung itu. Dia bisa yang memutuskan kamu. Tapi kemudian dia yang ngejar kamu lagi, ya udah dia heboh sendiri. Dia rusuh sendiri dia. Dan entah mengapa orang ini tuh kayak selalu bisa ngelihat kalau kamu tuh mancing dia. Kamu tuh berhasil memancingnya dia untuk nempel sama kamu, untuk menghasrati dirimu, untuk mendambakan dirimu. Dan dia pun melihat kamu tuh gaya-gayanya tuh ya, itu kayak alamiah aja. Kayak yang bukan dibikin-bikin gitu ya, kamu berpura-pura menjadi seseorang gitu. Tapi kamu menjadi dirinya kamu sendiri. Dari caranya kamu ngomong, suka dia. Suaranya kamu ini kayak bikin dia cenat-cenut ini. Hanya dari suara saja udah bikin cenat-cenut. Jadi kok kayak perfect lah kamu ini. Gitu ya. Perfect lah. Jadi
boleh-boleh juga kehadirannya kamu dalam hidupnya dia ini banyak memberikan banyak dampak baik gitu loh. Jadi kayak ini kan ada kartu star. Jadi kamu itu seperti yang kamu datang bukan dengan datang kosong. Walaupun mungkin aku nggak ada ngasih apa-apa, tapi menurut dia dengan hadirnya kamu itu aja seperti sebuah kado. Seperti sudah sebuah kayak dia dapat jackpot gitu. Gitu ya. Jadi mengidam-idamkan kamu. Mengidam-idamkan kamu. Gitu ya. Mau banget aku sama kamu, ingin banget aku sama kamu. Nempel kita ya. Nah, gitu. Kalau boleh ya, kalau bisa dia ngajak kamu, nempel kita ya. Nah, di situ. Ya, jadi hampir-hampir nggak ada yang cacat ya di matanya dia itu tentang kamu. Bahkan tadi kamu bawel ini, kamu jual mahal ini ya, kamu arogan mungkin juga kadang-kadang di situ. Justru seneng dianya, suka dianya. Kadang-kadang kamu tuh agak-agak culas sama dia. Kamu nantang aku. Justru enak di situ, ada permainannya, ada permainan kejar tangkap, takluk menaklukkan. Gitu ya. Jadi hidup relationship ini tuh hidup, nggak monoton di situ. Gitu ya, dengan pertengkarannya kalian, gitu, dengan manjanya kamu, gitu ya, dengan keras kepalanya kamu, dengan egoismu, gitu, dengan tampilan urakannya kamu, tapi nampaknya kamu nggak ada urakan di sini ya, dengan kecerdasannya kamu, tajamnya kata-katamu, udahlah. Itu justru yang akan menjadi nilai tambahnya kamu di mata dia. Gitu ya. Jadi kayak untuk saat ini aku tuh akan hilang harga diri kalau kamu tuh pergi. Nah itu ya ujar-ujarnya dia. Kalau dia bisa ngomong sama kamu. Hilang harga diriku kalau aku tuh tidak bisa memiliki kamu. Gitu. Enggak jantan banget aku nih. Kalau aku nggak bisa menaklukkan kamu, nggak keren banget aku, gitu ya. Nggak iya banget aku jadi cewek. Kalau aku tuh tidak dipilih oleh kamu, tidak bisa membuat kamu tuh kesengsem sama aku. Nah, gitu. Di sana ya. Jadi kayak ada mau pembuktian diri, pembuktian tentang dirinya dia sendiri. Oleh diri dia sendiri, untuk diri dia sendiri, perihal relationship-nya kalian. Nah gitu, sebelum dapetin kamu, nggak akan tenang ini hidup orang, ya, nggak akan tenang dia. Andaikan ini perselingkuhan, nggak masalah, perselingkuhan ini tuh nggak masalah. Justru dengan ada perselingkuhan ini, dia ngerasa hidupnya tuh wah gitu ya, seru gitu loh. Memang dia tahu salah ya salah, memang keliru. Tapi gimana? Dorongan diriku ya maunya kamu, ingin bersama kamu. Dorongan dari dalam diri, mau ini dorongan keegoan kah? Mau ini dorongan apakah? Hantu belau, ya, setan alas gitu ya. Dorongan wewe gombel, suster ngesot gitu ya, gondoruo, enggak masalah katanya. Nggak masalah, aku lagi mau jujur sama dirinya aku. Gitu ya. Bila perlu memang bersekutu sama Lucifer, Dajjal, nggak masalah katanya. Kalaupun harus bersekutu ya pada makhluk-makhluk itu ya, untuk bisa dengan kamu, udah masalah. Gitu. Nah, jadi inilah istilah-istilah yang kalau cinta ditolak, pelet bertindak gitu kan. Inilah nih. Mau dia tuh, bisa dia sampai senekat itu, main dia black magic. Walaupun kalau mari lihat, kamu ndak mudah ya, ditembak orang kamu ndak mudah. Kamu juga bawaannya tuh, mungkin kamu ya nggak juga lah nuntut ilmu gitu ya, tapi memang bawaan lahirnya kamu itu udah kuat gitu loh. Energi di dalam dirinya kamu tuh udah besar.
Jadi dia boleh aja itu ketemu sama mbah dukun sampai satu lusin ya untuk taklukkan kamu, tapi Maria rasa tidak akan mudah. Tidak akan mudah. Dan kebetulan di sini ya memang kamu mau kan gitu ya. Menurut dia loh ya. Menurut dia kamu pun mau sama dia. Nah seperti itu. Jadi kamu adalah milikku, titik. Begitulah gaya orang ini, seseorang yang kamu pikirkan ini tuh ke kamu. Oke ya, baik. Mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Terima kasih sudah memilih tumpukan kartu ketiga. Oke lah, mari tutup videonya. Sehat-sehat di sana, berbahagia selalu. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.